Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarana binuzumil jama'ah wa nahana 'anit tafarruqah. Assalatu wassalamu ala nabiyyir rahmah wa ala alihi wa ashabihi hudatil ummah. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas limpahan nikmat serta karunia-Nya sehingga kita pada kesempatan kali ini masih dapat bersama-sama diberikan keistiqomahan untuk melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Selanjutnya sholawat beriringkan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada suri tauladan kita, yakni Nabi Muhammad SAW, yang kita nantikan syafaatnya di hari akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu jamaah sholat subuh yang insya Allah dirahmati oleh Allah, izinkanlah pada kesempatan pagi hari ini kami akan menyampaikan kultum yang berkaitan dengan adab bergaul atau ukhuwah. Hadirin yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, Islam bukan hanya sekadar agama ritual yang berhenti di atas sajadah. Namun kesempurnaan iman seseorang justru diuji saat ia berinteraksi dengan sesamanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus ke muka bumi untuk menyempurnakan akhlak, yang mana ini merupakan inti dari hablum minan nas atau hubungan kita sesama dengan manusia. Tentunya tanpa adanya adab, ukhuwah atau sebuah persaudaraan hanyalah slogan tanpa makna semata. Ukhuwah di dalam Islam bukan hanya sekadar hubungan sosial yang biasa, melainkan ikatan yang disatukan oleh akidah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Yang dimana artinya sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah di antara kalian berdua dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapatkan rahmat. Para jamaah sholat subuh yang insya Allah dirahmati oleh Allah, penggunaan kata innama dalam ayat di atas di dalam ilmu balaghah berfungsi sebagai hasyr atau pembatas yang dimana memiliki arti persaudaraan yang sejati hanya lahir dari sebuah keimanan. Jika ada konflik di antara sesama muslim, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dengan islah atau perdamaian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga telah memberikan parameter kepada kita semua, yang dimana parameter ini sangatlah detail, dimana memberikan isyarat kepada kita mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam bergaul. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengisyaratkan dalam salah satu hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, la tahasadu wala tanajasu wala tabaghadu wala tadabaru wala bai'i ba'dukum ala bai'i ba'dhi wa kunu ibadallahi ikhwana. Artinya, janganlah kalian saling mendengki, janganlah kalian saling menyakiti, janganlah kalian saling membenci, janganlah kalian saling membelakangi, dan janganlah sebagian kalian menjual di atas penjualan sebagian yang lain. Dan jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara. Di dalam hadis di atas memberikan pesan yang mendalam bagi kita semua. Ada 3 pesan yang dapat kita ambil. Yang pertama adalah larangan hasad.
Hasad adalah racun pertama yang menjadikan atau merusak sebuah ukhuwah atau persaudaraan kita sesama muslim. Karena hasad dapat membuat kita tidak senang melihat kebahagiaan yang didapatkan oleh orang lain. Yang kedua adalah larangan tadabur atau membelakangi. Dalam hal ini merujuk pada sikap apatis, tidak mau merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Dan tentunya adalah memutus tali silaturahmi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yadkhulul jannata qati'un, tidak akan masuk surga orang yang memutus. Memutus apa? Memutus tali silaturahmi. Dan yang ketiga adalah etika ekonomi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengaitkan adab bergaul dengan sampai ke urusan transaksi, di mana karena persaingan bisnis yang tidak sehat tentu seringkali menjadi akar dari sebuah perpecahan. Jamaah sholat subuh yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Untuk memperkuat hablum minan nas, hubungan kita sesama manusia, hubungan kita dengan saudara kita dan juga dengan tetangga-tetangga kita, agar tidak sekadar menjadi sebuah hubungan yang formalitas, kita harus menghidupkan 4 pilar ukhuwah yang telah diajarkan oleh syariat. Yang pertama adalah ta'aruf, saling mengenal. Saling mengenal atau ta'aruf bukan sekadar kita mengetahui nama, alamat atau pekerjaan seseorang, saudara kita atau tetangga kita. Tentunya dalam adab bergaul, ta'aruf adalah upaya kita untuk mengenali karakter, latar belakang, pemikiran hingga kebiasaan saudara kita. Mengapa hal ini penting? Tentu karena tanpa adanya pengenalan yang mendalam, kita akan sulit menumbuhkan rasa empati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bahwasannya ruh-ruh manusia itu seperti tentara. Jika mereka saling mengenal, maka mereka akan bersatu. Begitu pula dengan kita umat muslim. Yang kedua adalah tafahum, saling memahami. Ini adalah pilar yang paling sulit namun juga memiliki nilai yang paling krusial. Tafahum adalah artinya kita berusaha memahami kondisi saudara kita sebelum menghakimi. Adab bergaul tentu saja menuntut kita untuk selalu berprasangka baik atau husnuzon kepada saudara kita. Jika seseorang atau saudara kita berbuat salah atau bersikap tidak enak, maka kita diperintahkan untuk mencari 70 alasan baik untuk membela dirinya di dalam hati kita sendiri. Tentu semisal kita dihadapkan dalam kehidupan sehari-hari, kita bertemu dengan saudara atau tetangga kita dan kita mengucapkan salam, namun tetangga atau saudara kita tidak membalas. Namun inilah kita diperintahkan untuk bisa bertafahum. Mungkin saudara atau tetangga kita yang tidak menjawab salam kita, mungkin mereka sedang lelah atau sedang sakit. Maka ini adalah sebuah adab bergaul yang baik yang diperintahkan oleh Islam. Yang ketiga, yakni ta'awun, saling tolong menolong. Ukhuwah harus membuahkan aksi nyata. Ta'awun adalah manifestasi dari iman yang peduli. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan ketakwaan. Tentunya dalam hubungan atau pergaulan, jangan menunggu saudara kita meminta tolong. Kepekaan untuk hadir saat mereka sulit, baik dengan tenaga, harta, maupun sekadar pendengar yang baik adalah perekat hati yang paling kuat. Karena tolong menolong inilah yang akan mengubah kumpulan individu menjadi satu bangunan yang kokoh. Dan yang terakhir adalah takaful atau saling menanggung dan merasakan nasib. Ini adalah tingkatan tertinggi dalam ukhuwah. Takaful memiliki arti adanya rasa senasib dan sepenanggungan. Jika saudara kita merasa lapar, kita harus merasa lapar. Jika mereka dihina, kita merasa terlukai.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan mukmin dengan mukmin lainnya laksana satu bangunan. Jika satu merasa sakit, maka yang lain merasakan sakit yang sama. Para jamaah sholat subuh yang insya Allah dirahmati oleh Allah, maka marilah kita mengevaluasi diri kita pribadi. Apakah sholat subuh yang kita laksanakan pada hari ini sudah berbanding lurus dengan keramahan diri kita dengan saudara atau tetangga kita? Apakah zikir yang kita laksanakan, yang kita lazimkan sudah tercermin dalam kejujuran kita kepada saudara atau tetangga kita? Maka jangan sampai kita menjadi golongan orang-orang yang muflis atau orang-orang yang bangkrut di akhirat kelak karena amal atau juga pahala ibadah kita habis hanya untuk membayar hutang kezaliman kita kepada muslim yang lain akibat perbuatan lisan maupun perilaku kita yang tidak terjaga. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Aqulu qauli hada wa astaghfirullah lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.